pagi Bu Risma, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu Helena. Kabar saya baik, Bu Helena. Iya, kita senang kita bisa berjumpa kembali di dalam kelas kita hari ini, Bu, tentang kelas coaching ya, Bu ya. Iya, Bu Semoga Helena. kita bisa sama-sama belajar hari ini, nambah pengetahuan dan wawasan baru. Tapi sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas kita, Bu. Bagaimana jika kita sama-sama on kamera selama proses belajar kita hari ini? Sepakat Ibu. Setuju, Bu Helena. Setuju. Ada masukan lainnya Bu untuk kesepakatan kelas kita? Mungkin cukup, Bu Helena. Bisa kita lanjut. Kelas kita hari ini tuh Ibu kita akan melakukan praktik coaching. Jadi untuk tahap pertama saya coachnya, Ibu coachingnya. Kemudian nanti setelah 15 menit pertama 15 menit. berakhir, kita bergantian ya Ya. Bu ya. Kita Baik, bergantian. ini saya lihat timing 1:04, Bu. Iya, oke. Kemudian nanti setelah itu baru kita sama-sama untuk berefleksi ya Bu ya. Ya, benar. Baik, kita mulai dari saya tadi ya Bu ya. Boleh. Oke. Selamat pagi Bu Risma, bagaimana kabarnya? Sepertinya saya melihat ada Pagi, Bu. aura-aura capek atau bagaimana ini Bu? Kenapa Bu? Ada apa yang mau dibicarakan? Benar, Bu. Memang saya kelihatan dari luar mungkin ya agak lelah ya. Cuman ya saya tetap semangat sih, Bu. Ada yang saya pikirkan nih, Bu, untuk hari ini. Ada yang mengganggu pikiran saya nih, Bu. Iya ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi coaching kita hari ini, Bu? Apa yang ingin Eh Iya, Bu. Saya apa yang sedikit bisa cerita saya nih ya, Bu. bantu? Begini, Bu. Saya terkadang suka bingung sendiri ya, Bu. Rada-rada heran kalau dalam pembelajaran itu saya sedang mengajar. Jadi ada anak-anak yang dalam praktek menggambar itu sepertinya belum menampakkan hal-hal atau harapan yang seperti yang saya harapkan begitu, Bu Helena. Ada hal-hal atau harapan Ibu gitu. Kira-kira Ibu menginginkan yang seperti apa Ibu? Nah, ini Bu Helena, saya cerita nih ke Bu Helena, mungkin ada masukan atau ide-ide yang bisa membantu saya pada diskusi hari ini jika Bu Helena juga berkenan untuk mendengarkan saya. Nah, eh, saya menginginkan anak-anak saya itu bisa maksimal dalam praktek menggambar gitu, Bu Helena. Jadi Ibu kepingin gitu peserta didik kita itu maksimal dalam menggambar ya gitu ya Bu ya. Benar, Bu Kira-kira Helena. ya Ibu ingin maksimal mereka dalam menggambar. Saat ini Ibu berarti sedang mengajarkan tentang menggambar, maksudnya menggambar yang bagaimana ya Bu? Menggambar apa ya Bu? Nah, ini Bu Helena. Kan kalau misalnya kita dalam praktek pembelajaran mata pelajaran agama, itu Ya. saya terkadang memberikan praktek pembelajaran menggambar itu kaligrafi itu Bu Helena. Jadi yang saya harapkan sebenarnya anak-anak itu apabila saya memberikan praktek mengajar kaligrafi, mereka bisa mengikuti. Nah,
dari yang kemarin-kemarin sampai yang hari ini itu belum banyak perubahan gitu Bu Helena. Begitu ya, Bu. Ya, jadi untuk menggambar kaligrafi, wanita hujan semakin deras, suara hujan semakin lebih besar dari suara kita. Iya. Oke, kita lanjut kembali. Aduh, eh, menggambar kaligrafi tadi ceritanya ya, Bu ya. Kalau misalnya boleh saya tahu nih, Bu, kira-kira gimana ya kondisi pada waktu Ibu mengajarkan di dalam lokal? Mungkin dengan saya sedikit tahu gambarannya, bagaimana Ibu mengajar di lokal, mungkin nanti kita bisa saling paham Iya, kondisinya. Jadi, eh, begini gimana? lagi nih Bu Helena nih, mungkin yang kompleks ya yang menurut saya Ya, yang bisa saya berbagi sama Bu Helena nih. Eh, saya tuh kepingin tuh ada beberapa murid lebih baik dari yang sebelumnya. Artinya saya juga menemukan murid saya itu sangat lamban berkaitan dengan mempraktekkan apa yang saya jelaskan. Padahal saya merasa nih pembelajaran yang saya lakukan itu sudah langkah demi langkah yang sudah menurut saya itu sudah yang sebenarnya yang harus saya lakukan berdasarkan apa yang harus saya ajarkan gitu di kelas. Namun kondisi kelas kadang-kadang menjadi tidak terkontrol. Lalu saya harus melakukan bimbingan yang ekstra dan banyak dari anak-anak itu masih saja belum paham apa yang saya inginkan dan mungkin mereka lebih tidak fokus gitu Bu Helena jadi berapa itu. begitu ya, Bu. Jadi kondisi kelas jadi tidak terkontrol, peserta didik kita kurang fokus, begitu tadi ya. Kira-kira Ibu tahu kenapa mereka kurang fokus dan menyebabkan jadi tidak terkontrol kondisi kelasnya, Bu? Nah, itu Bu Helena yang saya ingat-ingat nih Bu Helena. Jadi kalau kita memberikan pelajaran itu sudah sangat runtun. Namun dalam menggambar itu anak-anak mungkin belum selesai, namun anak-anak eh, tidak menyelesaikan pekerjaannya. Banyak yang lebih fokus dengan dirinya sendiri, mengganggu temannya. Lalu kalau misalnya saya jelaskan kembali langkah demi langkahnya di pertengahan gitu, jadi tetap aja anak itu uh, kurang fokus gitu. Jadi saya merasa anak-anak itu belum seperti yang saya harapkan untuk menemukan pembelajaran yang baik gitu Bu Helena. Gitu ya, Bu. Jadi kalau harapan Ibu sebenarnya seperti apa kelasnya begitu, Bu? Ibu kan tadi mengatakan tadi ya kalau saya tidak ini mereka kurang fokus begitu ya, Bu. Kondisi kelas jadi tidak terkontrol begitu ya, Bu. Harapan Ibu kelas itu berapa persentasenya supaya presentasi pemahamannya begitu ya, Bu, supaya sesuai dengan harapan Ibu di kelas itu. Kira-kira bagaimana, Bu? Nah, eh, gini Bu Helena, kalau dalam pembelajaran yang lain mungkin anak-anak ya kurang suka ya, tapi ini kan dalam pembelajaran menggambar. Saya merasa anak-anak tuh kan kalau anak-anak bilang, iya anak-anak kita menggambar gitu kan. Jadi kan kebanyakan sebenarnya sih, aduh suka gitu kan Bu Helena. Tapi di saat mereka suka itu, mereka tetap belum maksimal dan belum memberikan harapan seperti yang saya harapkan. Padahal mereka ya sebagian sih, sebagian mereka itu berpotensi, sebagian mereka itu ya berbudi dan apa yang saya instruksikan mereka dengarkan. Namun sebagian ya mungkin cepat bosan gitu Bu Helena.
Oke, kalau saya tangkap dari yang Ibu ceritakan tadi, sebagian ada yang berpotensi, begitu ya Bu ya. Sebagian ada yang berpotensi dan seharusnya ya dengan seumuran mereka minat untuk menggambar itu sangat tinggi, begitu ya kan Bu. Namun kondisi yang Ibu alami tadi, kondisi kelas tidak terkontrol. Kalau boleh saya pahami dari cerita Ibu tadi, Ibu mengulangi langkah-langkahnya ya ketika ada beberapa anak yang tidak paham begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang akan Ibu buat agar kondisi kelas Ibu lebih terkontrol dengan kondisi kan Ibu tadi sudah tahu nih ya, berulang-ulang Ibu mengajarkan kepada beberapa siswa yang tidak paham, sementara yang sebagian sudah paham. Oh, kondisi jadi tidak terkontrol. Menurut Ibu, bagaimana ya Bu ya sebaiknya ya kita buat supaya lebih kondusif keadaannya Ibu. Dan Nah, jadi kan Bu Helena, kalau dalam presentasi itu misalnya anak-anak tuh 10 gitu Bu Helena, tapi ini hanya di bawah 70% gitu Bu Helena. Yang 30%-nya sih saya rasa ya mereka sangat sangat mahir ya untuk bisa menunjukkan kepada teman-temannya bahwa mereka itu bisa menunjukkan hasil setelah diberikan waktu begitu Bu Helena. Jadi gimana ya Bu Helena, kira-kira Bu Helena solusinya? ya ya memang sungguh suatu sesuatu yang sangat galau Ibu dengan kondisi tersebut ya Bu. Dengan keadaan murid Ibu ada 10% tadi ya Ibu katakan ya Bu ya. Ada sepuluh Iya benar Bu persen. Helena. Ada 10% yang bisa tadi ya Bu. Iya, Ada 10% yang bisa dan kondisi ruangan menjadi tidak kondusif ketika Ibu mengulang-ulangi pembelajaran kepada yang 90% lagi begitu ya Bu. iya. Sehingga Gimana tuh ya karena Bu yang Helena? jadi Ibu capek mengulang-ulang ke yang 90%, yang 10% lagi tidak ada kerjaan begitu ya Bu. Kalau misalnya menurut Ibu dari situasi kelas yang seperti ini, bagaimana ya kira-kira Ibu mengkondisikan supaya yang 10 orang ini bisa beraktivitas sementara Ibu mengajarkan yang 90% lagi. Iya, jadi solusinya gimana Bu? Misalnya kita bagi eh, tugas untuk murid yang sudah mahir untuk bisa mengajarkan teman-temannya atau gimana Bu? Soalnya kan kalau mereka mengajarkan ya mungkin untuk memberikan contoh, terus mereka mungkin bisa ya Bu ya. Jadi supaya teman-teman yang lain itu termotivasi ya Bu Helena ya. Begitu ya Bu ya. Jadi dari hal yang telah kita bicarakan tadi, kira-kira apa prioritas utama yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu? Mungkin saya akan memulai dengan berdiskusi ya sama anak-anak yang sudah mahir dan paham Bu Helena. Lalu mereka bisa memberikan bimbingan kepada teman-temannya Bu Helena. Iya ya Bu. Jadi Ibu akan melakukan diskusi kepada yang sudah mahir menggambar, begitu ya Bu. Ibu akan melakukan diskusi kepada yang sudah mahir menggambar. Kemudian kira-kira nih kapan nih Ibu mulai nih? Kira-kira kalau Hmm, misalnya, karena saya penasaran ketika Ibu sudah, mungkin secepatnya ya Bu Helena, karena besok kan ada jadwal mata pelajaran pendidikan agama Islam nih Bu Helena. Saya rasa mungkin besok saya akan memulai ya untuk menjalankan ide dari Bu Helena nih, gimana untuk mengumpulkan anak-anak tadi ya Bu Helena. oh, jadi secepatnya apa Ibu besok ada lesnya Bu untuk mata pelajaran agama? Gimana Bu Helena?
untuk besok Ibu ada les untuk mata pelajaran agama Iya, benar yang Bu Helena. satu. Jadi mungkin saya Berarti langsung mungkin akan besok langsung action eksekusi gitu ya, Bu besok Bu ya? Helena. Memang kebetulan eh, hari Kamis ya, jam pertama itu memang terjadwal mata pelajaran agama gitu Bu Helena. Oke, berarti Ibu akan prioritaskan besok Ibu akan memulai untuk berdiskusi bagi yang mampu menggambar, punya kemampuan menggambar, untuk bisa membimbing temannya yang kurang untuk berkemampuan menggambar ya Bu. Saya penasaran nih untuk Iya, bisa kita berbagi cerita lagi kira-kira sebesok itu hasilnya gimana. Mudah-mudahan Ibu tidak galau lagi. Kira-kira benar nih kapan Bu. nih Bu kita bisa ketemu cerita-cerita lagi hasil daripada Iya, eh, saya harap begitu, Bu. Saya harap Ibu juga bersedia untuk kembali kita diskusikan tentang apa hal yang kita bicarakan hari ini. Karena kan kalau misalnya saya sudah mempraktekkan ide Ibu, ya otomatis pasti ada perubahan kan di kelas gitu kan, ya, ya. Bu. Nanti kalau misalnya kita ketemu lagi tuh di freelance seperti yang sekarang ini, boleh lah Bu kita cerita lagi ya, Bu. Ya, ya, mungkin beberapa hari ke depan, 2-3 hari ke depan ya Bu, kita boleh saling bercerita lagi ya Baik, keberhasilan Bu. Ibu ya. Baik. Oke Bu Lismati, mungkin begitu dulu pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan berikutnya tidak ada kegalauan lagi. Iya, Oke Bu terima Lis, kasih, Bu. demikian Bu, bergantian kita, Iya, berganti peran ya Bu. oke. Kita mulai di 15 menit kedua ya, Bu. Ya Bu, 15 menit kedua. Sekarang Ya, satu dua karena puluh tadi ya. kita mulainya di 1:04. Ini sudah 1:20. Ya, satu Ya dua kan, puluh. Bu? Iya, Oke, dari 1:20 ke satu satu tiga tiga lima ya, lima. Bu. Iya, Kita mulai ya, Bu. silakan Bu. Selamat pagi, Bu Helena. Selamat pagi Bu Risma. Wah, pagi-pagi gini, Bu Helena. Sepertinya Bu Helena tuh saya lihat tersenyum, tapi seperti ada yang nyangkut nih Bu Helena. Kira-kira apa nih hari ini yang dipikirkan Bu Helena? Ada masalah kah? Biasalah Bu, peserta didik kita. Kalau kita guru ini kan itu aja masalah kita ya kan Bu. Kita baru masuk ke lokal, kayaknya kecewa kali gitu Bu kalau nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Saya bingung melihat anak-anak ini Bu, kok bisa ya, kok kayak nggak kurang kreatif gitu. Iya, Kira Ibu ada ide nggak ya Bu, supaya saya bisa gitu membuat mereka semakin kreatif? mungkin Bu Helena menginginkan anak Ibu Helena lebih kreatif ya Bu Helena. Iya Bu. Jadi apa nih Bu Helena yang bisa saya bantu untuk Bu Helena hari ini? Begini Bu, saya kepingin tuh anak-anak itu ketika misalnya nih kan kayak tadi ya kan Bu, ketika saya mengajarkan suatu materi gerak melingkar, saya membuat tugas kepada mereka untuk membuat proyek Pripas Mini. Saya harapnya itu ya Bu, eh, jangan copy habis gitu. Apa salahnya mereka ATM gitu, amati, tiru, terus kemudian mereka bisa mengkreatifkannya begitu Bu. Jangan langsung copy habis dari contoh yang saya berikan. Jadi saya merasa kok mentok ya, saya kurang di mana pada waktu penyampaiannya. Kok sepertinya nih anak-anak saya suruh Nina buat kipas angin mini. Ini contohnya ada dari bahan kardus, begitu kardus bekas. Ini kok saya suruh begitu kok langsung itu saja gitu. Padahal kan begitu banyak ya kan Bu. Misalnya bisa mereka memanfaatkan eh, apa tuh kipas-kipas dari CPU bekas begitu supaya tidak apa supaya mereka tidak buat dari kardus-kardus kan rentan ya Bu ya.
bisa cepat basah udah nggak bisa terpakai lagi begitu. Atau mereka manfaatkan lem gitu dari karton. Banyak sekali loh Bu kalau saya lihat di YouTube. Cuman nih kok anak-anak kita ini kok kayaknya mentok di situ aja gitu, tidak mau berkreativitas lebih begitu Bu. Wah, banyak sekali ya Bu Helena. Sepertinya dalam pikiran Bu Helena nih, aduh, banyak ya Jadi yang saya dengar dari tadi. Terus ada lagi nggak Bu Helena? Kira-kira ada yang lain nggak nih Bu Helena? saat ini saya fokusnya ke situ sih Bu. Saya hanya berpikir bagaimana ya cara saya supaya mereka ini bisa lebih aktif menggali referensi lain begitu ibaratnya tanpa harus kita push terlalu tapi mereka ada minat aja gitu cari referensi yang lebih pas untuk menghasilkan produk yang tahan awet begitu Bu. Iya, ini kalau saya boleh tahu nih Bu Helena, ini kan Bu Helena sudah cerita nih panjang lebar gitu. Saya juga udah mendengarkan bahwa sepertinya Bu Helena memang butuh bantuan nih untuk hari ini. Jadi Bu Helena, kalau saya boleh tahu, dalam proses belajar mengajar yang Bu Helena ajarkan kepada anak-anak, itu bagaimana Bu Helena? Apa sudah sesuai ataukah memang anak-anaknya yang masih ada kendala atau gimana ya Bu Helena? Jadi begini ya Bu Lis, saya kan membagi mereka itu ke dalam 6 kelompok ya Bu ya. Jadi pada awal pembelajaran saya tampilkan kepada mereka proyek kipas angin minim. Di dalam proyek tersebut ada pembuatan kipas angin mini, tutorial pembuatan kipas angin mini dengan memanfaatkan bahan kardus bekas begitu Bu. Nah, saya eh, ungkapkan kepada peserta didik kita, setiap kelompok membuat satu kipas angin mini sederhana, bebas bahan alat dan bahan bebas kamu cari, tetapi di sini Ibu berikan satu referensi menjadi panduan kamu untuk membuatnya. Tahulah ya kan Bu, setidaknya untuk menyambungkan dinamo ke baterainya, begitu Bu. Jadi harapan saya dengan saya menampilkan video tersebut, peserta didik ini, oke lah kalau misalnya bagian dalamnya untuk menghubungkan baterai, kipas baterai ke dinamo, itu bisa mereka ikuti pas seperti yang di video. Tetapi untuk casingnya, saya berharap Ian, casingnya itu bisa mereka modifikasi, tidak mesti harus dari kardus bekas, begitu Bu. Nah, pada waktu pembelajaran saya hanya memberikan, oke nih Ibu kasih, besok pada pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan beserta LKPD-nya begitu Bu. Jadi saya bingung. Tadi kan tuh saya masuk ke 10 MIPA 4 ya Bu ya. Loh, kok sama persis sama dengan yang di video begitu Bu. Jadi ini kan besok saya mau masuk kelas lain. Gimana ya kalau sama-sama begini juga? Kok anak kita kok seperti kurang kreatif begitu loh Bu Lis. Iya. Jadi Bu Helena kalau boleh saya simpulkan nih Bu Helena, dari yang Ibu ceritakan menginginkan anak lebih kreatif dalam pembuatan kipas, terus anak-anak tidak boleh menciplak copy paste, terus anak-anak lebih bisa berinovasi seperti layaknya uh, media sosial yang Ibu harapkan dan Ibu contohkan. Nah, Eh, kalau dari Bu Helena, dari apa yang saya simpulkan tadi ada yang kurang nggak Bu Helena? Kira-kira apa lagi Bu Helena? Kalau saya pikir-pikir sih ya Bu, setelah saya keluar dari 10 MIPA 4 dengan penuh kegalauan tadi, mungkin penyampaian saya ya Bu untuk pesan di akhir kurang. Seharusnya mungkin saya mengatakan kepada peserta didik kita itu,
untuk penilaiannya sebagai motivasi mereka begitu ya Bu. Seharusnya saya mungkin tidak hanya langsung mengatakan besok dikumpul KKPD. Mungkin nanti saya akan coba di kelas lain bahwa hasil daripada produk yang terbaik akan menghasilkan nilai yang sangat lebih baik. Jadi produk yang lebih awet, kokoh itu yang akan menjadi nilai terbaik. Dan produk yang dihasilkan apabila bagus, berdaya guna, akan kita pamerkan gitu, Bu. Mungkin besok saya akan coba itu, Bu, di kelas 10 MIPA 3, Bu. Nah, dari cerita Bu Helena, sebenarnya Bu Helena sudah menemukan sendiri nih jawaban buat solusi anak-anak Bu Helena tuh. Bisa jadi Bu Helena tuh bisa memberikan mereka peluang-peluang atau kesempatan agar hasil karya mereka dipublikasikan ataupun karya mereka lebih disupport lagi dengan cara-cara mereka ataupun ide-ide baru Bu Helena nantinya mungkin ya Bu Helena. Jadi Bu Helena, kapan nih Bu Helena mau memprioritaskan nih? Kira-kira hari apa Bu Helena ingin memberikan aksi gitu dalam diskusi kita hari ini? Ya, jadi prioritas utama saya itu saya akan coba ya, Bu, ya memberikan motivasi lebih kepada mereka tentang tentang produk yang mereka hasilkan. Jadi saya akan mulai nanti WA grup ya bahwa besok di 10 MIPA 3 supaya mereka persiapan dulu ya Bu ya. Mungkin nanti setelah kita berbincang-bincang ini saya akan segera me-WA mereka melalui WA grup bahwa eh, saya akan menilai berdasarkan ketahanan produk dan berdaya gunanya produk yang mereka hasilkan dan produk yang berdaya guna awet itu akan kita pamerkan di pameran nanti begitu Bu. Jadi Bu Helena, kalau saya bayangkan nih dari yang Bu Helena katakan, sebenarnya keresahan Bu Helena itu bisa menjadi penyemangat kembali ya buat Bu Helena. Sebab kalau misalnya kita melihat anak-anak bisa memberikan satu proyek yang mengagumkan, begitu ya, yang kalau misalnya anak SMA itu mungkin dia punya ide-ide terbaik yang lebih baik dari gurunya mungkin ya Bu ya, karena kan mereka kan dari pikirnya sudah lebih matang daripada tingkatan-tingkatan yang di bawahnya kan gitu ya Bu. Jadi saya membayangkan wah bisa hebat sekali nih anak-anak Bu Helena nanti nih gitu kan. Iya Ya Bu semoga Helena Ibu. begitu ya. Iya semoga Ibu. Seru kayaknya Bu Helena. Jadi kapan Iya nih Bu Bu. Helena mau mengawali ini? Hari apa gitu? Em, Mungkin setelah saya Kapan? WA ini dan besok mungkin saya sudah bisa memulai Bu. Ya Untuk seru nih Bu Helena. iya, Bagaimana Bu Helena bisa mengawal ini kayaknya aduh langkah-langkah yang tepat nih untuk awal yang baik. iya iya Bu. Besok saya akan mulai praktek langsung ini Bu di ruang Semangat kelas Bu 10. Helena. Iya, ke Besok 10 ada jam MIPA mata 3. pelajaran fisika ya Bu Helena. Iya Ibu. Oh, di jam berapa tuh Bu Helena? Kalau jam Mungkin besok fisika di les hari Kamis. ketiga saya masuk Bu. Les ketiga saya masuk di 10 MIPA 3. Gitu ya Bu Helena. Jadi saya akan terapkan ini Bu. Iya. Terus saya kan penasaran nih Bu Helena. Kalau misalnya Ibu sudah eh, berkomunikasi dengan anak-anak, lalu Ibu sudah mengulang proyek yang kemarin yang belum selesai mungkin dan memodifikasi proyek-proyek yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu sepertinya Bu Helena nanti kalau misalnya Bu Helena setelah Bu Helena melaksanakan tugas proyek bersama anak-anak, boleh dong Bu Helena berbagi lagi gitu ya Bu Helena. Bersediakah Bu Helena untuk berbagi lagi ke saya gimana penerapan-penerapan yang hari ini kita diskusikan itu bisa untuk dibagi lagi ke saya gitu Bu Helena.
Pastinya dong Bu, kita kan kalau kita ada pertemuan berikutnya lagi, kita akan coba ceritakan sama Ibu. Semoga ya Bu ya, hasilnya lebih Ya, baik dari 10 semoga Ibu hari ini Bu nantinya. Helena lebih baik ya Bu Helena ya dari sebelumnya. Semoga Bu Helena perasaannya lebih luang ya untuk bisa belajar sama anak-anak tuh juga jauh lebih baik dan anak-anak juga lebih senang dengan pelajaran fisika ya Bu Helena. Biasa kan anak-anak tuh senang belajar fisika, apalagi sama Bu Helena kan, yang saya tahu tuh seperti itu. Iya, semoga Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dan saya bisa memberikan cerita yang lebih baik lagi. Ya, ya. Baik Bu Helena, terima kasih sudah berbagi hari ini diskusi yang sangat menyenangkan. Saya juga hari ini bahagia, senang sekali bisa berbagi dengan Bu Helena. Semoga Bu Helena juga terbantu ya dengan diskusi kita hari ini ya Bu Helena. Oke, terima kasih Bu, sama-sama. Jadi tinggal ternyata Bu cuman tinggal 5 menit lagi kita langsung refleksi ya. Baik Ibu, Oke. karena kelas kita untuk praktek coachingnya sudah berlangsung dengan baik, semoga hasilnya juga nanti baik rekaman kita hari ini. Oh, Bu Lis, jadi kita mungkin bisa berefleksi Bu kira-kira dari yang tadi kalau saya rasa untuk di diri saya kurang di pertanyaannya ya mungkin terganggu dengan suara hujan tadi. Pertanyaan saya kurang to the point pada waktu mengcoaching Ibu ya. Kalau dari saya itu, tetapi saya rasa saya sudah semakin lebih bisa memberikan ruang bagi Ibu untuk bisa lebih banyak menyampaikan argumen ataupun keluhan-keluhan Ibu. Jadi saya tidak ada seperti menggurui kalau tanggapan saya. Menurut Ibu bagaimana Bu pada waktu sesi saya Bu? Gimana Bu Helena? Pada waktu sesi saya, tadi refleksi saya dari sesi saya. Oh, Heeh. ya Bu Helena, ini ya terlihat sudah runtut ya menanyakan. Terus saya juga banyak-banyak mengingat ya, banyak mengingat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya bisa kita uh, lakukan kembali kepada teman rekan kerja yang lain. Harapannya sih begitu Bu Helena. Iya ya, dengan sesi ini kita semakin terlatih ya Bu ya. Dengan sesi Benar. yang kita lakukan berulang-ulang, Ya, refleksinya ya kita seperti semakin itu Bu paham. Helena, karena pengulangan bisa karena biasa. Dan Iya, kita berharap apa yang kita lakukan hari ini bukan bukan sekedar sebagai contekan lagi Bu Helena, tapi karena memang kita tahu nih kalau misalnya kita berkomunikasi gitu kan, jadi kita tahu nih kita harus menanyakan tujuan dulu gitu kan Bu Helena, terus identifikasi dulu, terus kita harus melakukan rencana aksi, dan yang terakhir bagaimana tanggung jawab itu kita lakukan gitu ya Bu Helena ya, ya, kira-kira gitu ya, tanggung saya jadi jawabnya ingat Bu sesuai alur Helena. tirta lah gitu ya Bu. Kita tetap harus sesuai Karena dengan alur diulang-ulang saya jadi tirta. ingat Bu Helena. Ya, mungkin alur mungkin tirtanya itu harus benar. positifnya Bu Helena, walaupun di hari hujan-hujan seperti ini dan di tengah malam seperti ini kita ngulangnya dari sore ya Bu Helena, ternyata Ya, di setengah Zoom dua, setengah dua. ya di Jimit sampai berapa kali kita, aduh, Oke, jadi paginya dini pengalaman ya hari. Bu Helena, pengalaman di Zoom lebih baik ternyata Bu Helena. Kalau tahu dari Jimit, kita memang dari tadi sore berdua nih, Jimit kita berdua bermasalah nih kayaknya memang Bu Helena. Semoga Zoom kali ini benar-benar udah ini endingnya ya Bu. Oke Bu, kita stop recording. Kita coba Oke, lihat nanti hasilnya. oke, Demikian kelas kita hari ini, Bu Lisma, kelas mengajar praktik kita. Semoga kita semakin mahir di dalam coaching ya Bu. Saya stop untuk oke. kita stop Ya. untuk record ya Bu ya.